jangan kau kurangi dengan apa yang akan kau berikan kepada saya di akhirat. Kalau yang kau berikan di dunia mengurangi pemberianmu nanti di akhirat, lebih baik berikan di akhirat, jangan di dunia. Saya sholat bukan untuk punya mobil, saya sholat untuk sujud kepadamu ya Allah, yang saya harapkan pahala nanti di akhirat. Nah, ini ajaran yang benar ya. Maka sekarang saudara saya ajak, mari setiap orang mulai hari ini saya wajib membiayai Islam, agar Islam tidak kayak bola disepak ke kanan, disepak ke kiri oleh orang-orang yang berduit. Supaya Islam berjalan dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, saya sebagai umat Islam janji untuk membiayai Islam. Minimal setiap minggu saya rokok juga. Jujur, rokok. Berhenti hari Jumat. Berhenti hari Jumat. Hormati Islam, hargai Islam. So Islam hidup. Ini baru muqaddimah. Ya, belum pidato. Itu baru pendahuluan. Sekarang kita memperingati Maulid. Apa dasar hukumnya? Kalau orang masih minta apa dalilnya Maulid, menunjukkan kebodohannya dalam Islam. Yang mempersoalkan Maulid orang bodoh. Datang ke rumahnya Sultan Mahmud, saya kasih dalil satu pikul, dia pulangnya pikul dalil. Pertama, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan sedemikian itu hendaklah kalian bergembira. Allah perintahkan bergembira. Bergembira dengan apa? Dengan karunia Allah. Bergembira dengan apa? Dengan rahmat Allah. Tidak ada karunia Allah dan tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, dipertanyakan imannya. Siapa yang tidak, orang Cibitung yang tidak bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, dipertanyakan imannya. Rahmat Allah terbesar. Tidak ada rahmat Allah itu yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Rasulullah SAW. Kita kumpul di Masjid Baitul Jannah. Ibu-ibu kumpul menunjukkan, ya Allah, kami sangat gembira dengan karunia-Mu. Kami sangat gembira dengan rahmat-Mu. Kelahiran Nabi Muhammad merupakan karunia terbesar, ya Allah. Kelahiran Nabi Muhammad merupakan rahmat terbesar, ya Allah. Maka saya tunjukkan kegembiraan saya. Saya adakan peringatan Maulid tanda gembira atas karunia dan rahmat Allah. Masih banyak lagi dalil-dalil. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mari adakan peringatan Maulid, undang kiai untuk menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah SAW untuk dijadikan suri teladan. Subhanallah, masih banyak dalilnya lagi. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Hai Muhammad, ceritakan sejarah itu supaya umatmu belajar pada sejarah. Ceritakan sejarah Nabi Adam, ceritakan sejarah Nabi Nuh, ceritakan sejarah Nabi Ibrahim, ceritakan sejarah Nabi Musa, ceritakan sejarah Nabi Yusuf.
supaya umatmu belajar kepada sejarah. Hari ini kita mendapatkan untuk membaca sejarahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi dalil kalau mau. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil itsnain faqala yaumun wulidtu fihi. Dari sahabat Abi Qatadah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa hari Senin?" Rasulullah jawab, "Saya puasa hari Senin karena hari itu hari kelahiran saya." Rasul memperingati kelahirannya dengan puasa hari Senin. Tiap minggu Rasulullah mengadakan peringatan Maulid. Anda setahun sekali mau minta dalil apa lagi? Masih banyak lagi dalil. Kalau ingin membaca dalilnya, inilah kita pada hari mengadakan peringatan Maulid. Nabi terakhir, Nabi penutup. Nabi tidak membawa agama baru. Maka umat Islam kadang-kadang banyak yang keliru. Siapa yang membangun agama Islam? Jawabannya yang membangun agama Nabi Muhammad. Keliru. Yang benar gimana? Siapa yang membangun Nabi agama Islam? Yang membangun agama Islam 25 Rasul. Saudara, Nabi Adam dikemanakan, Nabi Nuh dikemanakan, Nabi Ibrahim dikemanakan, Nabi Yusuf dikemanakan, Nabi Sulaiman dikemanakan, Nabi Daud dikemanakan, Nabi Musa dikemanakan, Nabi Isa dikemanakan. Kok berkata yang membangun Islam hanya Nabi Muhammad? Ini kesalahan. Yang benar, Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Nabi Isa, Nabi yang ke-24. Rasulullah, Nabi yang terakhir, yang menyelesaikan pembangunan. Jadi Rasulullah datang ke dunia ini finishing bangunan yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Allah hanya menurunkan satu agama. Allah tidak menurunkan agama Yahudi. Allah tidak menurunkan agama Kristen. Allah hanya menurunkan satu agama, agama Islam. Ini harus diyakini. Siapa yang membangun agama Islam? 25 Rasul, termasuk Nabi Isa Yesus Kristus, Nabi yang ke-24, membangun Islam. Hanya mereka yang mengadakan perubahan. Nabi Adam datang mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh datang mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim membawa agama Allah. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Musa. Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Sujudlah kau kepada Allah, jangan sujud kepada saya. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang Nabi Isa.
yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Nabi Isa alaihissalam tidak membawa agama baru. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Nabi Isa sujud kepada Allah. Islam, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak membawa agama baru. Nabi menyempurnakan. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi utusan Allah dan sebagai penutup para nabi. Umat Islam tidak usah gelisah. Kalau di Jember ada ngaku nabi, di Jombang ada ngaku nabi, di Jakarta ada nabi, semuanya bohong. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Titik. Gak usah gelisah, gak usah bingung. Itu semuanya pembohong. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu finishing, menyelesaikan pembangunan Islam. Maka pada zaman Rasulullah inilah Allah mendeklarasikan, Allah memproklamirkan agama Islam. Zaman Nabi Adam Allah tidak memproklamirkan Islam. Disempurnakan oleh Nabi Nuh, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, disempurnakan oleh Nabi Musa, disempurnakan oleh Nabi Musa dengan kitab Taurat, disempurnakan oleh Nabi Daud dengan kitab Zabur, disempurnakan oleh Nabi Isa dengan kitab Injil. Seluruhnya ini kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Datang Nabi Muhammad sebagai penutup, diturunkan kitab suci Al-Quran 30 juz. Yang siap Al-Quran mengatur bagaimana hidup di dunia dan bagaimana hidup di akhirat. Quran mengatur. Semua kitab yang ada ditarik oleh Allah, diganti dengan kitab Quran. Saudara menjadi kitab Zabur yang asli tidak bakalan ketemu. Mana kitab Zabur yang asli? Kita sebut alif firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab itu sudah tidak ada. Yang ada tulisan manusia. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Taurat yang asli tidak ada di permukaan bumi. Saudara cari Taurat yang asli di pojok bumi manapun saja, tidak akan ketemu. Sudah tidak ada. Yang ada sekarang itu Bible yang ditulis oleh manusia. Tidak kurang dari 500 manuskrip Bible yang beredar di barat itu. Datang Nabi Isa, Allah sempurnakan Islam dengan kitab Injil. Kitab Injil yang asli dicari di permukaan bumi tidak bakalan ketemu. Anda sekarang mendapat kitab Injil yang ditulis oleh manusia, yang namanya Injil Matius, ditulis oleh orang yang namanya Matius, susunannya ngikutin Matius. Injil Markus ditulis oleh orang yang namanya Markus, susunannya susunan Markus, bukan susunan Matius. Injil Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Injil Yahya ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Keempat Injil redaksinya tidak sama. Mana yang asli? Asli, yang asli Allah cabut. Jadi yang ada di menurut Al-Quran tidak asli. Yuharrifunal kalimah mawadih. Mereka sudah berubah kitab-kitab Allah ini. Quran, saya berani bicara karena ada di Quran. Kalau nggak ada di Quran, saya nggak berani, takut ditangkap. Mau ditangkap, tangkap ada Quran. Saya baca Quran. Yuharrifunal kalimah mawadih. Bahwa mereka merubah kitab-kitab Allah ini. Dan terbukti nyata di depan mata kita ada 4
Injil yang disahkan oleh kaum Kristen, persilakan. Tidak usah saudara menyalahkan, itu keyakinan masing-masing. Mereka yakin kalau 4 Injil yang ditulis oleh manusia, kata mereka asli, kata saya tidak. Bagaimana asli? Ada satu Injil yang dilarang dibaca oleh orang Kristen, namanya Injil Barnabas, ditulis oleh orang yang namanya Barnabas. Karena orang Kristen melarang Injil Barnabas dibaca, justru pernah membeli. Saya baca, ternyata benar. Dalam Injil Barnabas itu mirip dengan Al-Quran tentang penyaliban Nabi Isa, bahwa Nabi Isa tidak disalib. Menurut Injil Barnabas, yang disalib itu namanya Yudas Iskariot, yang diserupakan mukanya dengan Nabi Isa, diserupakan suaranya dengan suara Nabi Isa, itu yang disalib. Menurut Injil Barnabas, bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit menurut Injil Barnabas. Makanya tidak boleh dibaca oleh orang Kristen, karena mirip dengan Al-Quran. Untung seorang membaca, walaupun tidak dapat pahala saya baca. Kalau baca Yasin jelas pahalanya. Baca Injil bagi umat Islam yang tidak ada pahalanya. Cuman tahu dari saya apa isinya Injil. Nah, di sinilah saudara-saudara, orang Amerika baca Quran sama dengan orang Cibitung baca Quran. Orang Cibitung baca Quran sama dengan Jepang baca Quran. Di Jepang orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, tanzilal azizir rahim. Orang Cina baca Quran sama dengan orang Cibitung baca Quran. Orang Amerika baca Quran sama dengan orang Cibitung baca Quran. Tapi orang Kristen baca Injil di Prancis tidak sama dengan orang Kristen di Jerman baca Injil. Orang Jerman baca Injil tidak sama dengan orang Jepang baca Injil. Orang Indonesia baca Injil tidak sama dengan orang Cina baca Injil. Karena di Indonesia Injilnya bahasa Indonesia, di Cina Injilnya bahasa Cina. Lain dengan Al-Quran. Biar Cina baca Quran mesti sama dengan orang Cibitung baca Quran. Kenapa? Aslinya ada, walaupun di sampingnya ada terjemahannya, tapi aslinya ada, yang dibaca aslinya. Tapi kalau Injil, persilakan saya ngomong apa adanya. Orang Jerman baca Injil pasti tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Karena Injil Indonesia mesti bahasa Indonesia, Injil Jerman mesti bahasa Jerman, Injil Prancis mesti bahasa Prancis. Aslinya mana? Kagak ada. Cari aslinya bahasa apapun Injil itu kagak ada. Malah di Jawa masih pecah lagi. Ada Injil bahasa Batak, ada Injil bahasa Sunda. Nah, yang kita percaya itu Injil yang asli. Yang asli mana? Firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk sampai kepada kaumnya. Dan kitab ini dicabut oleh Allah. Mengapa? Karena Allah ganti dengan Al-Quran yang sempurna. Al-Quran 30 juz sempurna. Sehingga dengan turunnya Al-Quran yang 30 juz, Allah memproklamirkan Islam ke seluruh dunia. Yang belum pernah Allah memproklamirkan agamanya kecuali setelah Nabi Muhammad pembangunan selesai, sehingga syariat Allah tumpang blak. Ada orang Jawa kan? Ada orang Jawa kan? Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh kata yang terakhir diulang. Kalau orang Jawa bilang di Cibitung macet, nggak apa-apa. Tapi kalau orang Jawa sudah bilang di Cibitung macet, makin mesin, nggak bakalan jalan itu, sudah macet.
syariat Allah dengan datangnya Nabi Muhammad tumplak, nggak ada sisanya lagi. Jadi tidak ada perbedaan semua agama ini, hanya perbedaannya syariat Allah diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya, dicicil oleh Allah tidak sekaligus. Tidak diturunkan semua Nabi Adam, Quran 30 juz diturunkan, siapa yang mengamalkan? Maka sama Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa sama Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Tanah belum dikapleng-kapleng. Kamu kapleng-kapleng tanah kan sudah. Seperti itu dunia cuma dimiliki oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Siapa mau dirobot tanah? Serobot tanah. Mau ngambil 1000 hektar, ambillah. Ada yang punya, apalagi 1000 hektar. Mau ngambil 1 juta hektar juga dapat. Tidak ada undang-undangnya. Zaman Nabi Adam, undang-undang perkawinan tidak sempurna seperti zaman Nabi Muhammad. Mengapa? Zaman Nabi Adam tidak ada orang mau jadi besan. Siapa besan? Zaman Nabi Adam. Maka oleh Nabi Adam, oleh Allah dipermudah. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak. Harus zaman Nabi Adam. Kalau di Cibitung sekarang ada orang mau kawin dengan adik kandungnya atau kakak kandungnya, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya sama Nabi Adam.